Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran hari ini yang materinya adalah kurban. Sebelum kita melanjut kepada materi-materinya, kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Muhammad Irin. Silakan, monggo. Mari kita buka pembelajaran ini dengan pembacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah buka bersama. Untuk sebelumnya saya untuk absen siswa-siswa hari ini kelas 11 Linda ada ya, ada semua ini sudah di absen dan itu Rusdi ada ya, tidak kelihatan tadi. Baik, semuanya masuk, alhamdulillah. Mudah-mudahan pendidikan pembelajaran hari ini barokah manfaat tentang materi kurban. Lanjut kepada materi. Materi kurban ini untuk para pembelajaran PPL dan JAP PPG 2021. Dosen pengampu adalah Dr. Imron Fauzi MPDI. Guru pamu adalah Ike Aristiowati MPDI. Yang mana dan JAP ini diadakan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang disingkat oleh Winhas. Baik, kita masuk kepada materi next. Ini adalah poin pembahasan kita pada pagi hari ini. Lanjut. Pengertian dan hukum kurban. Kita bahas pengertian. Pengertian kurban sendiri adalah menyembelih binatang ternak. Ingat, bukan binatang tapi binatang ternak. Kalau nanti binatang ada buas dan ada ternak. Nah, ini penyembelihan binatang ternak sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Ibaratnya menyembelih sapi itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Hukum daripada kurban sendiri adalah jumhur ulama sepakat sunnah muakkad, tetapi ada ulama yang berpendapat kurban hukumnya wajib. Ingat-ingat, ulama ada yang berpendapat kurban hukumnya wajib, tapi semua ulama, mayoritas ulama dikatakan jumhur ulama hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Yang pertama adalah apa ini? Pernah ketemu dengan unta? Nanti kita ke kebun binatang akan ketemu yang namanya unta. Unta, sapi atau kerbau di bagian daerah ini porsinya untuk 7 orang. Artinya apa? Ketika menyembelih unta, ketika menyembelih sapi, pahala dari penyembelihan hewan kurban ini cukup untuk 7 orang. Dicatat, sapi yang disembelih ini untuk siapa saja? Dicatat untuk 7 orang. Biri-biri atau bahasa kita domba, kambing ini cukup 1 orang. Nggak boleh 2 orang. Boleh 2 orang, tetapi nambah biri-birinya atau nambah kambing. Jadi ada hewan-hewan yang memang boleh dijadikan hewan kurban. Selain ini tidak boleh. Ustaz, boleh nggak kurban ayam? Tidak boleh. Ketentuannya adalah sapi, unta, biri-biri atau domba kalau bahasa kita, atau kambing. Ini adalah hewan-hewan yang diperbolehkan dijadikan kurban sesuai syariat Islamik. Selanjutnya ketentuan penyembelihan hewan kurban. Selanjutnya waktu penyembelihan hewan kurban. Jadi tidak sembarang waktu, tetapi ada waktu yang khusus untuk penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah yaitu sejak selesai sholat Idul Adha.
Kalau tanggalnya adalah tanggal 10 bulan yang bulan Dzulhijjah. Tidak boleh menyembelih hewan kurban ada di Idul Fitri. Jadi menyembelih hewan kurban selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti kan tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13 dinamakan hari Tasyrik. Jadi 4 hari penyembelihan untuk penyembelihan hewan kurban. Tidak boleh di selain itu. Penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban disembelih itu ada ketentuannya masing-masing. Tidak semua unta boleh disembelih, tidak semua sapi boleh disembelih, tapi ada ketentuannya. Yang pertama adalah unta boleh dijadikan hewan kurban apabila umurnya 5 tahun. Jadi kalau belum nyampe 5 tahun itu belum boleh atau belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Selanjutnya sapi kerbau berumur 2 tahun, kambing berumur 2 tahun, biri-biri berumur 1 tahun, itu pun masih ada embel-embel apabila sudah berganti di hewan dalam keadaan hidup. Kalau ada hewan mati terus sampean mengatakan tak jadikan kurban, itu tidak boleh. Selanjutnya organ tubuh hewan lengkap. Jadi lengkap kakinya. Walaupun umpamanya ada hewan telinganya kurang 1, itu tidak dikatakan sah untuk dijadikan kurban karena organ tubuhnya tidak lengkap. Terus tidak cacat, tidak sakit, tidak cacat. Berikutnya termasuk hewan halal. Artinya apabila hewan yang dijadikan kurban itu termasuk hewan-hewan yang halal. Sampai punya kucing, kan boleh enggak kurban hewannya kucing, apa ya? Hewannya apa namanya? Garangan ataupun singa, tidak boleh. Punya buaya, Ustaz, boleh enggak dijadikan kurban? Tidak boleh. Ini adalah ketentuan penyembelihan. Ketentuannya penyembelihan hewan kurban karena berhubungan dengan penyembelihan ini adalah alat yang disembelih, alat yang dibuat penyembelihan itu ada ketentuannya. Lihat gambarnya, pakai pisau, ya pakai pisau. Ketentuan yang pertama adalah tajam. Alat yang dibuat penyembelih itu harus tajam dan dapat melukai. Tajam dan dapat melukai. Kenapa? Agar proses penyembelihan itu berlangsung cepat sehingga hewan tersebut segera mati. Ada pepatah mengatakan cabutnya nyawa itu sama halnya kulit dikelupas. Sama itu juga dirasakan oleh hewan. Maka dari itu ketika disembelih bendanya tajam, tujuannya agar nyawa daripada hewan tersebut cepat hilang atau cepat mati. Terus berikutnya boleh terbuat dari besi. Jadi alat yang dibuat penyembelih itu terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang sekiranya tajam. Andaikan batu, umpamanya batu, tapi bisa ditajamkan, batu bisa ditajamkan, boleh. Apa saja benda itu yang penting bisa dibuat tajam. Tujuannya tadi tajam agar proses penyembelihan berlangsung cepat sehingga hewan cepat mati. Catatan perlu diingat, tidak boleh benda penyembelih terbuat dari tulang. Tulang apa saja? Tulang manusia, tulang sapi sendiri, kambing sendiri, tidak boleh. Kuku tidak boleh, atau gigi. Ustaz, giginya kecil, umpama ada yang gigi besar, terus diambil dijadikan untuk alat penyembelih, itu tidak disinasi dalam penyembelihan kurban. Yang pertama, ketika mau menyembelih, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Kalau di sini kebetulan di Indonesia itu kiblatnya di barat, maka hewan itu dihadapkan ke barat. Berikutnya, menggulingkan hewan ke arah rusuk kiri, maksudnya menidurkan di sisi ke kiri, berarti kepala di sebelah. Nah, itu sunnah. Andaikan umpamanya kepala di utara dengan digulingkan ke arah kanan, boleh-boleh saja, tapi ini sunnah.
terus membaca takbir karena memang hari raya Idul Adha, ini dibacakan takbir. Terus berikutnya menyembelih sendiri, artinya yang berkurban sunnah untuk menyembelih sendiri. Tambahan, ini coba habis sudah ya, kembali. Tambahan daripada hukum-hukum kurban itu, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nasr, surat Al-Kautsar ya, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ada ayat yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, salat untuk Tuhanmu, wanhar dan menyembelih hewan kurban. Itu dalil bahwasanya hewan kurban itu kalau menurut ulama itu hukumnya wajib, karena asli dari perintah. Al-amru al-aslu fil amri, asli dalam perintah itu hukumnya wajib. Tapi para ulama sepakat berpendapat bahwasanya hukum berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Coba saya tanya ke sampean, kalau umpamanya wajib berarti kan harus berkurban semua. Ya, kalau mengikuti usul fikihnya Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar. Itu kan sebuah perintah. Al-aslu fil amri, asli dalam perintah hukumnya wajib. Tapi ulama memberikan keringanan, sepakat kurban sunnah muakkadah. Itu materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Monggo dari siswa yang mau bertanya. Oke, monggo. Saudari Ira Agustini. Apa pengertian dari kurban? Baik, dari sekian slide itu ada salah satu pengertian, ada salah satu catatan tentang pengertian. Jadi ada yang bertanya, Saudari Ira Agustini bertanya tentang pengertian, apa pengertian daripada kurban. Oke, saya lempar, tidak saya jawab sendiri, saya lempar kepada siswa-siswi kelas 11. Monggo, ada yang mau menjawab apa pengertian kurban? Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Bagus, sesuai dengan catatan tadi ya yang ada di depan, bahwasanya kurban pengertiannya adalah menyembelih binatang ternak atau hewan ternak sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sedikit lagi, ada yang mau bertanya lagi? Saudara Karim, Apa hukumnya berkurban? bagus. Apa hukumnya berkurban? Itu yang penting, itulah ya. Karena ada yang berkurban, tentu ada hukumnya yang nanti akan direalisasikan oleh kita semua. Dari pertanyaan siswa, monggo. Aisyah Rasulullah ya. Aisyah, monggo. Menurut ulama wajib hukumnya, jumhur ulama sunahkan. Jawaban daripada Saudari Aisyah, hukum dari berkurban, ulama berpendapat hukumnya wajib. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama sepakat kurban hukumnya sunnah muakkad. Ada lagi yang mau bertanya? Sejak kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Waktu penyembelihan hewan kurban. Ini ada pertanyaan dari slide tadi sudah disampaikan, waktu-waktu menyembelih hewan kurban, karena memang tidak 1 tahun penuh boleh disembelih, tidak, tapi ada waktu-waktu. Monggo yang bertanya, yang menjawab dari pertanyaan Rohman Rusdiansa. Yaitu sejak selesai sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Dzulhijjah, bulannya bulan Dzulhijjah, Idul Adha tanggal 10. Jadi jawaban dari pertanyaan waktu menyembelih hewan kurban adalah selesainya sholat Idul Adha. Selesai, tidak boleh disembelih sebelum sholat Idul Adha. Jadi selesai sholat maka disembelihlah hewan kurban sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari tanggal 13. Saya ulangi, tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah.
11, 12, 13 dinamakan Yaumut Tasyrik atau hari-hari tasyrik. 4 hari inilah untuk penyembelihan hewan kurban. Adapun menyembelih kurban di selain 4 hari ini maka hukumnya tidak harus. Mungkin itu jadi. Ada lagi yang bertanya? Sudah ya, bisa dipahami ya materinya. Kurban hukumnya sunnah muakkad. Tapi ada yang mengatakan wajib. Jangan pilih kalau sambian. Kalau sambian wajib berarti sambian harus berkurban. Oke, baik. Ini materi pada hari ini. Mungkin sekian dicukupkan. Terakhir minggu depan tindak lanjutnya kita akan memberikan beberapa soal terkait dengan materi kurban ini. Dan minggu depan kita lanjut dengan praktek kurban. Jadi nanti akan ditayangkan sebuah video. Nanti sambian catat di situ apa saja yang sambian tangkap dari video itu materi selanjutnya. Kemarin sudah selesai akikoh. Sekian. Sebelum kami tutup, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah yang akan dipimpin oleh Wakil Ketua Kelas Saudari Ira Agustini. Silakan Ira. Pelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pertemuan hari ini. Apa yang dapat kami sampaikan, materi ini menjadi barokah, manfaat, menjadi ilmu yang manfaat kepada kalian semuanya, dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikannya, yaitu bisa baik dengan harta sendiri atau harta yang diberikan oleh orang lain dan kita jadikan. Sekian pertemuan hari ini, kita tutup dengan pembacaan salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.